Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho. Saya dari Telkom University yang nanti kami akan membantu pelaksanaan acara apa? Acara lomba Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional di sini. Nah, di sini saya akan mendemokan terkait bagaimana nanti alur tata cara pendaftaran dan nanti bagaimana nanti untuk masuk ke eh, ke platform CPT-nya gitu. Mohon izin untuk share screen bentar. Nah, Ibu nanti bisa mengarahkan ke ke murid-murid di sekolah Bapak Ibu semua untuk nanti membuka halaman OESN oesn.co.id. Nah, ini halamannya di sini. Eh, Nah, nanti kemudian calon peserta nanti diharapkan untuk langsung mendaftar di link yang ada di menu di atas di sini daftar, tinggal diklik saja. Nah, di sini nanti akan muncul halaman pendaftaran oesn.co.id. Nah, ini adalah halaman untuk nanti eh, calon peserta itu melakukan pendaftaran eh, lomba OSN di sini. Nah, perlu diingat Bapak Ibu bahwa pendaftaran ini dibuka per region. Jadi untuk sekarang ini di April sampai Mei, jadi jadwalnya itu adalah jadwal pendaftar dari Sumatera. Jadi nanti calon peserta dari Pulau Jawa atau kawasan timur Indonesia itu nanti tidak akan bisa mendaftar eh, di periode sekarang. Jadi ini pendaftarannya itu khusus spesifik untuk wilayah Sumatera. Nah, nanti ketika timelinenya untuk kawasan timur Indonesia, kami akan buka pendaftarannya itu hanya untuk kawasan timur Indonesia. Begitu juga nanti di Jawa. Nah, mohon dilihat berkaitan dengan timeline pendaftarannya. Jadi tadi sudah di-share. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa melihat di web OSN. Di sini ada timeline pendaftarannya. Nah, nah, ini mohon dilihat batas pendaftarannya itu timeline pendaftaran per regionnya. Jadi untuk Sumatera di tanggal 8 April hingga tanggal 5 Mei, terus untuk KTI, ke kawasan Timur Indonesia, ini dari 1 Juni hingga 30 Juni, dan Jawa nanti dari eh, 2 Agustus sampai 1 September. Gitu. Nah, pendaftaran nanti eh, sebelum melakukan pendaftaran nanti diminta untuk mengunduh file untuk melihat peraturan lomba, term of reference dari lomba. Jadi dimohon nanti untuk setiap peserta itu nanti untuk membaca term of reference dari lomba di sini. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa klik dan bisa diarahkan untuk melakukan register akun. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi bahwa setiap sekolah itu nanti maksimal bisa mengirimkan 5 perwakilan dan untuk sekolah pelopor syariah itu nanti bisa 10 sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan ke siswanya bahwa data yang diminta nanti ada ini bisa diisikan semua, diisikan form-form di sini. Eh, Terus untuk Untuk provinsi nanti bisa dipilih sesuai dengan provinsi tempat sekolah itu berasal. Akan Aceh, oh wilayah Sumatera. Ini dipilih wilayah Sumatera, terus nanti pilih wilayah Aceh, terus nanti ada apa? Ada kabupaten kabupatennya sesuai dengan tempat domisili sekolahnya di mana dan nanti bisa langsung memilih
daftar sekolah. Nah, daftar sekolah ini kami sinkronkan dengan apa? Dengan data dari apa? Kementerian apa? Pendidikan Dasar. Jadi total data yang kami simpan di apa? Di aplikasi pendaftaran ini ada sekitar 42.000 sekolah. Jadi apabila sekolahnya itu sudah apa? Sudah melaporkan ke Kemendikti, ke Mendikbud, otomatis sekolah itu ada di list pendaftaran di sini. Nah, terus juga untuk apa? Untuk scan surat apa? Rekomendasi, nanti eh, ada template surat rekomendasi yang ini istilahnya Mentori dan apa bisa di-download. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini harus sekolah apa form ini eh, form surat rekomendasi ini harus apa harus diisikan dan ditandatangani oleh pejabat setingkat kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu. Mungkin formatnya bisa saya share terlebih dahulu. Nah, ini surat rekomendasinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jadi eh, apa setiap sekolah itu nanti bisa mengisikan apa mengirimkan perwakilan sampai 5 tim. Kalau apa kalau sekolah yang apa terafiliasi sebagai sekolah apa penggerak syariah itu nanti bisa mengirimkan sampai 10 tim gitu. Dan ini sifatnya adalah mandatory. Jadi Bapak Ibu eh, ketika pendaftaran itu nanti wajib ada surat rekomendasi ini untuk kami nanti melakukan proses verifikasi pendaftaran. Nah, berikutnya hmm, nah, terus juga Bapak Ibu nanti diminta untuk mengirim apa peserta nanti diminta untuk mengirimkan pas foto. Jadi pas foto ini harus pas foto tidak boleh apa tidak boleh foto apa foto selfie atau foto foto yang apa yang dipakai buat apa buat Instagram. Jadi ini harus pas foto di mana nanti pas foto ini nanti akan digunakan sebagai verifikasi untuk nanti masuk ke apa CPT-nya. Jadi nanti karena apa nanti pengawasannya itu sudah pakai apa pakai AI. Jadi nanti ya verifikasi identitas pesertanya itu nanti berdasarkan foto yang diupload di pendaftaran di sini dan juga di apa foto yang nanti apa ketika ditangkap oleh webcam untuk nanti dilakukan proses verifikasinya. Nah, terus juga nanti Bapak Ibu juga diminta untuk apa peserta itu nanti diminta untuk mengupload kartu apa kartu pelajar, kartu kartu siswa. Nah, ini wajib apa kartu siswa yang nanti diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan. Kalaupun tidak ada kartu siswa atau misalkan hilang, nanti bisa apa bisa diupload berupa surat keterangan surat keterangan aktif siswa yang ditandatangani oleh pejabat sekolahnya gitu. Nah, di sini ini ada ada ketua, ada anggota, anggota satu, anggota dua. Jadi ini nanti setiap eh, tim yang mendaftarkan itu biasanya nanti ketuanya. Jadi ketuanya itu sudah punya anggota satu, anggota dua itu nanti eh, ketua itu yang biasanya nanti akan mengupload semua berkas pendaftaran form pendaftaran yang ada di sini gitu. Oke. Nggak aduan nak. Pelan ya. Siap. Telik kalau ini. Ya, ini
ini Bapak Ibu, jadi apa? eh, Form pendaftarannya itu nanti ada ketua, ada anggota satu dan anggota dua. Jadi nanti setiap member dari tim tersebut nanti diminta untuk mengisi semua form yang ada di sini gitu. Nah, ketika sudah di apa datanya sudah lengkap, nanti akan ada konfirmasi data. Eh, dan nanti kalau datanya itu sudah benar, nanti tinggal diklik checkbox saya menyatakan bahwa data telah saya isikan dan nanti bisa langsung diklik tombol aktivasinya. Gitu. Nah, terus eh, contoh adapun contoh contoh KTM atau kartu persyaratan itu bisa dilihat di. Nah, ini adalah contoh dokumen yang kami anggap valid. Jadi nanti setiap peserta atau setiap murid yang nanti mau mendaftar lomba itu wajib menyertakan dokumen-dokumen ini. Ini kartu siswa seperti ini, terus juga surat pengantar yang dari sekolah. Nah, ini yang nanti wajib di-upload. Nah, ini juga kalau misalkan kartu siswanya hilang, ini nanti bisa diganti dengan dokumen surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat sekolah gitu. Next. Nah, oke. Kalau sudah melakukan aktivasi, nah nanti setiap peserta yang sudah mengklik aktivasi tadi nanti akan mendapatkan email resmi dari OESN bahwa eh, peserta tersebut dinyatakan sudah mendaftar dan eh, berkasnya sudah terverifikasi nanti akan mendapatkan email notifikasi seperti ini. Jadi nanti di email notifikasi ini nanti ada informasi berkaitan dengan username yang dimasukkan ketika pendaftaran, terus ada password dan alamat email yang digunakan untuk pendaftarannya. Dan juga di email notifikasi ini nanti juga ada informasi terkait dengan tanggal-tanggal timeline pelaksanaan lomba per regionnya. Jadi nanti untuk technical meeting nanti tanggal 6 kapan tanggal 6 Mei, terus pengisian online tanggal 8 Mei dan seleksi regionalnya itu nanti di tanggal 24 Mei. Gitu. Nah, next. Nah, terus untuk yang CBT untuk nanti pas pada saat pelaksanaan lombanya Bapak Ibu bisa mengakses di cbt.oesn.co.id. Nah, nanti Bapak Ibu murid-murid nanti bisa peserta lomba nanti bisa masuk ke cbt.osn di sini untuk nanti melakukan lomba eh, sesuai dengan timeline yang berlaku. Nah, nanti tinggal klik login, nanti diminta untuk memasukkan username dan password yang sama tadi ketika apa di apa di dimasukkan ketika pendaftaran. Jadi password pendaftaran dan password untuk CBT-nya itu nanti sama. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Tuh. Nah, ini nanti kami akan mendemokan. Oke, untuk aplikasi CBT-nya apa? Nanti Bapak Ibu bisa bisa menginstruksikan ke pesertanya. Nanti URL-nya di cbt.oesn.co.id gitu. Nah, ini rekan kami nanti akan mendemokan bagaimana nanti proses lomba ketika mengerjakan soal lomba itu nanti seperti apa. Gitu. Silakan Mbak Siti. Baik, Pak Arif. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Nah, melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, tadi setelah siswa-siswa Bapak Ibu tadi mendapatkan email verifikasi dari kami yang berisi username dan password, Bapak Ibu tadi bisa langsung nantinya rekan-rekan siswa yang mengikuti lomba ketika jadwalnya tiba, nanti boleh langsung membuka alamat cbt.osn.co.id, kemudian masuk menggunakan username eh, sebentar, username password yang tadi sudah di assign. Saya coba demokan. Nah, jadi
seperti ini. Ketika sudah berhasil login, nanti ketika waktunya tiba, Bapak Ibu. Jadi kalau ini untuk keperluan demo sudah kami sediakan course untuk eh, ditunjukkan gitu ya. Tapi nanti ketika sudah sampai, misalkan seperti ini, yang paling dekat adalah penyisian online untuk regional Sumatera tanggal 8 Mei. Nanti ketika tanggal 8 Mei di waktu yang sudah ditetapkan nanti akan muncul course-nya seperti apa di sini. Jadi, sebentar. Nah, akan muncul kalau di sini kita sebutnya disediakan simulasi ujian pengisian OSN. Nah, ini komputer based test. Di sini nanti kita akan melihat Bapak Ibu nanti bisa disampaikan ke siswa-siswanya aturan pelaksanaan CBT-nya itu seperti apa. Yang pertama misalkan disarankan, bukan disarankan ya sebenarnya memang baiknya menggunakan PC ataupun laptop. Sangat tidak direkomendasikan menggunakan HP maupun tablet, gitu ya. Kemudian di sini OS-nya bisa Windows maupun iOS tidak apa-apa. Kemudian kalaupun browser yang direkomendasikan adalah menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian terkait dengan tempat dan juga kerapihan, di sini ada himbauan-himbauannya apa saja. Nah, kemudian mengkondisikan ruangan. Nanti diharapkan ketika mengerjakan CBT ini, siswa itu tadi memang berada dalam satu ruangan secara tersendiri. Tidak ada orang lain di dalam ruangan itu, baik gurunya, orang tuanya, atau yang tidak terkait dengan kegiatan. Nah, tadi karena saya sudah mencoba, nanti di bawah sini akan ada tombol time quiz gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya, nah terlihat ya, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, eh bentar, saya share screen saya. Oh ya, kelihatan. Nah, ketika kita time quiz, nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari foto-foto yang sudah di submit sebelumnya akan digunakan sebagai bahan untuk face recognition. Itu untuk memastikan bahwa nanti peserta yang mengerjakan tes itu sama dengan yang didaftarkan. Nah, ini salah satu tahapan awal. Jadi kita melakukan yang namanya validasi face recognition. Pastikan kameranya diizinkan untuk merecord dari halaman ini. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu kalau sudah diizinkan gitu ya. Eh, Ketika sudah validate face recognition, jadi karena foto yang saya submit di pendaftaran dan muka saya ini sama, jadi dianggap ini sudah berhasil. Nah, kemudian setelah oke, di sini start quiz. Nah, eh, apa? Oh ya, sebelumnya sebenarnya ada tahapan share screen dulu untuk mengizinkan eh, apa ya, mengizinkan si aplikasinya ini mengambil tangkapan layar. Nah, untuk aplikasi ini diharuskan yang share-nya full screen, Bapak Ibu. Tidak boleh yang share hanya Windows saja atau tab saja, nanti tidak jalan. Jadi, untuk memastikan bahwa semua aktivitas di layar ini tertangkap. Nah, kalau di saya setelah ini berhasil, sebentar, sebelumnya. Oh ya, nah ini. Terus dulu ya. Nah, kita coba ulang dulu. Oh iya. Nah, maaf. Nah, setelah tadi validasi berhasil, ada share screen, Bapak Ibu. Nah, tombol share screen ini. Nah, tadi saya sampai. Jadi kalau biasanya kita nah, baru kita klik share. Nah, setelah itu I agree with the validation process, kemudian baru bisa start quiz.
Nah, di sini kita kembali ke bawah. Di sini ada keterangannya, Bapak Ibu. Jadi, misalkan di dalam simulasi ini limitnya waktunya 5 menit. Nanti tergantung dari tahapan seleksinya seperti apa dan jumlah soalnya seperti apa. Jadi setelah kita baca, kita pahami bahwa setelah ini start attempt itu waktunya atau counternya akan jalan, Bapak Ibu. Jadi kita start attempt di sini. Nah, seperti ini. Seperti ujian atau kuis pada LMS pada umumnya, nanti rekan-rekan siswa hanya tinggal memilih jawaban mana yang menurut rekan-rekan benar, gitu ya. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini ada di sebelah kanan ini ada webcam wajah saya, kemudian di atasnya ini ada violation. Ini yang mohon jadi perhatian Bapak Ibu. Jadi violation ini nanti adalah pelanggaran-pelanggaran yang tercapture sama aplikasi proctoring ini. Adapun pelanggaran-pelanggarannya tadi mungkin sudah disampaikan. Jadi misalkan wajah yang ada di layar ini bukan wajah yang diverifikasi sebelumnya. Jadi misalkan tiba-tiba di tengah jalan diganti sama orang lain gitu ya, nanti akan terhitung violation-nya. Atau misalkan untuk saat ini di ruangan ini hanya ada saya karena kewajibannya seperti itu. Tapi misalkan saya ambil contoh, kemudian, nah ada orang lain yang terdeteksi di sebelah saya. Nah, Bapak Ibu lihat violation-nya akan otomatis nambah satu. Nah, adapun batas violation nanti akan disampaikan lebih lanjut gitu ya, seberapa banyak violation termasuk misalkan. Nah, violation-nya nambah dua. Karena apa? Karena saya pergi dari tab yang saya kerjakan di sini. Saya buka lagi. Akan nambah jadi tiga. Nah, ketika nanti violation yang terdeteksi itu sampai ke batas ambang yang ditetapkan oleh panitia, nanti akan otomatis ke close. Berarti akan didiskualifikasi ya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, jadi aktivitas yang dilakukan nanti akan direcord apa saja violationnya, itu akan digunakan sebagai evidence. Jadi kalau misalkan sekiranya nanti ada yang dianggap saya nggak ngapa-ngapain kok, tapi violationnya kok nambah gitu ya, nah, di kami akan kami simpan Bapak Ibu evidence-nya. Tadi kayak misalkan saya apa, ada orang lain di sebelah saya, nah itu akan ke capture orang user ID ini menit kesekian ada orang lain di layarnya. Nah, itu akan jadi evidence gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut-lanjut kerjakan. Ini saya ngasal ya Bapak Ibu. Selain ngasal karena memang saya juga tidak punya knowledge untuk menjawab jawaban yang tepat gitu. Saya coba. Dari aku tahu tapi nyaman kok ibu. Nah, setelah selesai kita submit all. Misal ini boleh direview dulu. Kalau mau masih waktunya masih ada boleh kembali untuk mengecek kembali jawabannya. Tapi kalau sudah submit all and finish gitu ya. Nah, di sini nanti akan langsung muncul Bapak Ibu hasilnya seperti apa nilainya. Finish review. Nah, sudah. Oh ini, maaf langsung keluar. Oke, sudah. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Karena saya sudah 2 kali nyoba. Yang pertama tadi nilai saya hanya 2 gitu ya. Yang terakhir nilainya 0 karena alhamdulillahnya salah semua Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu ya tahapan untuk penggunaan CBT. Nah, tadi melanjutkan bahwa modelnya memang ini bertim, tapi nanti waktu pelaksanaan ujian, walaupun per tim, laptop yang digunakan adalah sejumlah siswa yang ada di timnya itu. Jadi masing-masing siswa mengakses CBT ini menggunakan username dan passwordnya masing-masing, mengerjakan sendiri-sendiri, kemudian nilainya akan diakumulasi per tim, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, eh, kurang lebih seperti itu mungkin dari sesi sharing pendaftaran dan juga teknis, sepintas teknis. Nanti akan ada eh, rekamannya dan juga ada video tutorial lebih lanjut terkait dengan pendaftaran maupun akses ke aplikasi CBT-nya tadi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Dikembalikan ke
MC.